Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Pada episode ini, kita akan melangkahkan kaki menuju sebuah tempat yang menyimpan ratusan benda-benda bersejarah dari peradaban leluhur Nusantara yang berusia ratusan tahun yang lalu. Kita akan berjalan menuju Museum Empu Tantular yang berada di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Di antara berbagai sumber sejarah kuno di Indonesia, seperti halnya naskah dan berita asing, prasasti dianggap sebagai sumber sejarah yang paling penting, karena dapat memberikan kronologis dan gambaran peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Selain mengandung unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Pada saat itu aksara yang banyak digunakan dalam penulisan adalah Palawa, Prenagari, Sanskerta, Melayu kuno, Sunda kuno, Bali kuno dan aksara Jawa kuno. Sangat disayangkan, saat ini aksara kuno tersebut hampir punah, karena adanya perkembangan zaman dan tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Akibatnya, sangat jarang di antara kita yang dapat membaca dan mengambil pelajaran dari peninggalan leluhur berupa pesan-pesan yang tertulis dalam sebuah prasasti. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah komunitas yang secara sukarela memberikan kursus gratis tentang bahasa Jawa kuno. Kegiatan belajar bahasa Jawa kuno ini diprakarsai komunitas Tapak Jejak Kerajaan. Jadi intinya begini, pada awalnya, kenapa komunitas ini terbentuk itu adalah banyak teman-teman yang suka belusuan, suka dolan-dolan, itu menemukan seperti tadi contohnya di sana, ada beberapa ada beberapa batu bertulis, entah itu bertuliskan angka, entah itu bertulisan aksara. Nah, dari teman-teman itu mereka sering posting ke Facebook, kemudian menanyakan kepada siapapun sebetulnya, menanyakan apa maknanya, apa artinya, apa maksudnya. Kemudian dengan beberapa teman-teman yang sepakat seide, daripada setiap kali kita belusuan, kita dolan, kemudian mengupload foto-foto itu, kenapa kita tidak belajar membaca atau mencoba mengerti aksara-aksara itu ya. Maka jadilah apa yang harus terjadi, dan kita sudah memulai kegiatan ini sekitar 3 tahunan sekarang. Komunitas Tapak Jejak Kerajaan atau TJK, secara rutin sebulan sekali, selalu melaksanakan sinau bareng aksara Jawa kuno. Komunitas ini memanfaatkan pendopo Museum Empu Tantular untuk kegiatan belajar mereka. Berawal dari sebuah ide bersama, kemudian berlanjut menjadi sebuah tindakan nyata dalam bentuk sinau aksara Jawa kuno yang berlangsung sejak tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulan dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Salah satu peserta kursus mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat berguna. Salah satu manfaat yang diperoleh adalah dapat menceritakan kepada kerabat dan sanak saudara. Kalau manfaat secara pribadi sih nggak ada ya. Manfaat secara pribadi karena saya juga ibu rumah tangga, jadi kalau dampaknya, impactnya secara langsung sih, yang apalagi yang komersil ya, itu jelas nggak ada. Tapi dengan kita memahami tentang keperadaban nenek moyang, tentang bentuk evolusi tulisan yang peradaban Nusantara sendiri punya, itu kita bisa menceritakan nanti ke anak cucu kita, atau paling nggak ke diri kita sendiri, ke kawan-kawan kita, dengan posting. Sekarang kan ada media sosial ya, dengan kita posting gitu di media sosial tuh banyak juga teman-teman ataupun ini kerabat itu yang tertarik dan akhirnya jadi ikut mengenal lah gitu. Kegiatan sinau aksara Jawa kuno ini dilaksanakan rutin di pendopo Museum Empu Tantular 1 bulan sekali, yakni pada hari Minggu, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Komunitas ini melakukan proses pembelajaran berbagai hal yang berkaitan dengan aksara Jawa kuno. Mulai dari pengenalan prasasti dan jenis-jenisnya, hingga panduan praktis dalam membaca aksara Jawa kuno, yang banyak digunakan dalam penulisan prasasti.
Kalau metodenya ya seperti diskusi gitu, terus gurunya itu memberikan tugas ya, awal-awal seperti itu. Terus kita bisa membaca dari daftar ini, tabel aksara, terus ketika menemui prasasti di lapangan atau inskripsi pendek dicocokkan dengan tabel tadi, seperti apa kira-kira bacanya gitu. Nah, kalau dampak yang bisa dirasakan ya selain kita bisa membaca, kita juga bisa memahami kalau ternyata pada zaman itu ya, itu kan sekitar tahun abad ke-8, abad ke-9 dan sampai ketika zaman Majapahit itu ternyata tuh nenek moyang kita tuh mempunyai ragam tulisan yang berbeda-beda gitu. Bahkan awal masa Balitung Mataram kuno dengan masa Majapahit itu berbeda sekali tulisannya. Terjadi evolusi di situ, evolusi tulisan. Lah itu kan menandakan kalau nenek moyang kita itu kaya sekali dan sangat berbudaya gitu loh. Peradabannya sudah cukup tinggi. Lah alangkah sayangnya kalau kita sebagai generasi penerus tidak mampu memahami makna ataupun peninggalan nenek moyang tersebut. Karena sekarang kan juga aksara kan juga sudah aksara Jawi kuno atau aksara Kawi itu kan juga sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi paling enggak kita bisa memahami lah tentang aksara dari nenek moyang. Selain belajar aksara Jawa kuno, komunitas ini juga memberikan workshop tentang teknik pemotretan benda-benda cagar budaya yang baik dan benar. Hal lain yang sering dilakukan oleh komunitas ini, antara lain adalah kegiatan belajar membaca dan menerjemahkan berbagai koleksi prasasti yang terdapat di Museum Empu Tantular. Itu bukan judul lagu, tetapi ini adalah bagaimana cara kita mengistilahkan yang hanya sekedar ditulis satu bagian. Komunitas belajar aksara Jawa kuno ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo dan sekitarnya saja, akan tetapi pesertanya juga berasal dari kota-kota lain di Jawa Timur. Kalau supportingnya dari pihak museum itu sangat mendukung sekali, dengan kita boleh bebas beraktivitas atau mempunyai kegiatan di sini, itu sudah kami terima kasih sekali. Dan juga dari komunitas itu atensinya juga cukup besar. Selain kita komunitas sendiri juga mengundang komunitas yang lain juga. Meskipun peserta Sinau Aksara Jawa ini jumlahnya tidak terlalu banyak, akan tetapi mereka cukup solid dan selalu berkomunikasi, terutama jika di suatu tempat ditemukan benda-benda purbakala, khususnya sebuah prasasti. Yang diharapkan oleh komunitas ini adalah jika ada kesempatan, mereka akan membuat semacam pameran atau acara kebudayaan lainnya, untuk memperkenalkan aksara Jawa kuno pada masyarakat luas, khususnya generasi milenial. Tidak semua yang dari awal sampai sekarang selalu hadir, tetapi banyak teman-teman, ada sekitar 10-12an orang yang selalu hadir dari bulan ke bulan, hampir 36 bulan terakhir ini. Tujuan akhir dari kegiatan yang diprakarsai komunitas Tapak Jejak Kerajaan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang peduli dan memahami tentang pentingnya menjaga benda-benda cagar budaya peninggalan dari para leluhur Nusantara. Untuk harapan kedepannya, ya semoga kegiatan yang semacam ini itu bisa disinergikan dengan kegiatan yang lain yang mendukung gitu, seperti misalnya pameran atau acara kebudayaan yang lainnya yang mengundang lebih banyak komunitas dan juga untuk mengenalkan ke masyarakat dan generasi muda yang lebih luas lagi. Kalau saya sendiri, saya tidak mempunyai obsesi apa-apa, tetapi teman-teman mempunyai cita-cita untuk mencoba menulis ulang, mencoba menulis kembali beberapa prasasti-prasasti yang telah mereka baca, baik di museum maupun di yang masih ada in situ, yang masih ada di lokasi aslinya. Nah, dari situ teman-teman nanti akan mencoba membandingkan dengan tulisan
tulisan atau bacaan-bacaan yang dulu pernah diterbitkan oleh para sarjana-sarjana Belanda. Bukan untuk apa namanya ya, bukan untuk menyalahkan mereka, tidak, tetapi untuk mencoba lebih dalam terjun ke medan pertempuran yang sebenarnya. Jadi ketika teman-teman di sini sudah relatif bisa membaca, relatif bisa menulis, kemudian mengerti bagaimana cara membaca prasasti yang baik, bagaimana mengalih aksarakan, ya itu mereka teman-teman mempunyai keinginan untuk membukukan itu ya, karena itu hal yang baik ya, kenapa tidak, ayo mari kita bersama-sama melakukan. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel SMC Media Visitama, agar kita dapat terus berjalan untuk menelusuri jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.